Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Menjelang hari Lebaran, kegiatan yang menonjol adalah pulang kampung atau mudik. Pulang kampung atau mudik adalah kembali ke kota asalnya atau ke kampung halamannya. Walaupun harus menempuh perjalanan puluhan jam, macet dan pastinya sangat melelahkan, namun tetap saja banyak orang yang selalu menyempatkan dirinya untuk pulang kampung. Mengapa? Salah satu alasan adalah mereka merindukan kota asalnya. Kita juga semua pasti punya kerinduan akan kota asal. Namun sebagai umat Kristiani, kita juga seharusnya merindukan dan menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Inilah yang dicatat Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 8-10. Walaupun Abraham sudah diam di tanah yang dijanjikan, ia masih menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, yaitu kota mulia Yerusalem baru. Kota Yerusalem sering dibedakan antara Yerusalem lama dan Yerusalem baru. Kota Yerusalem yang lama adalah tempat tinggal bangsa Israel. Kota Yerusalem yang baru akan ditempati oleh seluruh umat dari segala bangsa yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Di Yerusalem yang baru ini tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tetapi suasananya adalah sukacita. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di kota Yerusalem baru ini Allah akan memerintah secara abadi atas umat tebusannya. Orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus akan tinggal selama-lamanya dengan Allah. Inilah seharusnya menjadi sukacita yang luar biasa bagi orang percaya. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, mengapa tidak semua orang percaya merindukan kota Yerusalem baru atau kota surgawi ini? Jawabannya karena untuk sampai ke kota Yerusalem baru, kita harus mengalami kematian jasmani. Kematian jasmani merupakan pemisahan tubuh dari jiwa dan roh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1-10. Mati berarti kembalinya tubuh manusia ke tanah atau debu, dan kembalinya roh manusia kepada Allah dalam Khotbah 12 ayat 7. Kematian jasmani berarti kita meninggalkan keluarga kita, orang tua, suami, istri, anak-anak. Kita meninggalkan dunia dengan segala kenyamanannya. Kita meninggalkan semua yang telah kita peroleh dalam kehidupan ini. Rumah, mobil, harta, jabatan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas yang mungkin menjadi penyebab kita tidak fokus kepada kota mulia yang dijanjikan ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Kematian dianggap sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Sebagai orang yang telah ditebus dari hukuman dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hendaknya kita merindukan dan menanti-nantikan janji Allah mengenai Yerusalem baru atau kota surgawi ini. Kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa bumi hanya tempat tinggal kita sementara. Suatu saat nanti kita pasti tiba di tanah perjanjian yang kekal, yakni surga yang dijanjikan oleh Kristus. Kerinduan pada kerajaan surga diajarkan oleh Tuhan kepada para murid. Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dalam Yohanes 14 ayat 2. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada tempat tinggal abadi yang disebut sebagai rumah Bapa. Kelak Tuhan akan membawa semua orang percaya yang mengikuti jejaknya masuk dalam rumah Bapa. Kerinduan Tuhan adalah di mana Ia berada, di situ juga kita berada. Jika orang percaya tidak merindukan rumah Bapa, maka hal itu adalah sebuah penyangkalan terhadap kebenaran Tuhan. Kedua, tetap percaya kepadanya. Karena iman Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dalam Ibrani 11 ayat 8. Abraham pergi untuk mencapai tanah yang dijanjikan Allah dengan meninggalkan keluarganya, kekayaan, dan kenyamanannya. Hendaknya kita yang telah percaya harus memperbaharui terus manusia batinnya kita dengan
teguh memelihara iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika nanti kita dipanggil pulang atau ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita akan memiliki tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang kekal. Ketiga, tugas kita selama masih hidup di dunia yang sementara ini adalah memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan taat melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Contoh kehidupan yang berkenan adalah dengan membuang segala kebiasaan buruk dan yang berdosa sebagai bentuk penyangkalan diri dalam Matius 16 ayat 24. Contoh agar senantiasa taat adalah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar dalam Filipi 2 ayat 12. Hal ini menunjuk pada tindakan-tindakan ketaatan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, seperti beribadah, berdoa, membaca Alkitab, bersaksi, melayani, memberitakan kabar baik, menasihati, menghibur, menolong, mengasihi, peduli, dan lain-lain. Marilah kita berjuang sungguh-sungguh supaya nanti Tuhan membawa kita kepada suatu kota yang bebas pergumulan, yaitu Yerusalem baru yang letaknya di langit yang baru dan bumi yang baru. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.